Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu tugas besar dalam rangka memenuhi mata kuliah analisis dan perencanaan perusahaan. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Novita Puspa R dengan NPM 19152. Lalu yang kedua di sini ada Iqbal Abdurrahman Hasan dengan NPM 19160. Yang ketiga, Gusti Ayudia, NPM 19162. Yang keempat, Kurniawan Adi, NPM 19184. Dan yang terakhir, Levina Pridi, NPM 19177. Nah, pada presentasi ini terdapat dua topik pembahasan. Untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu merupakan tugas UTS yang telah dikerjakan pada beberapa waktu yang lalu mengenai studi kelayakan ide bisnis pada produk Mouthjoys Ice Cream Nugget. Lalu untuk topik yang kedua, yaitu analisis perencanaan perusahaan yang merupakan tugas UAS dengan produk Rolling Putra pada PT Jaya Abadi Furniture. Nah, pertama-tama langsung saja kita masuk ke pembahasan topik pertama, yaitu studi kelayakan usaha mengenai Mouthjoys Ice Cream Nugget. Di sini terdapat introduction atau perkenalan secara singkat tentang produk ini, yaitu yang merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner makanan dan dessert. Berbeda dengan es krim lainnya, Mouthjoys Ice Cream Nugget memiliki bentuk seperti nugget, tapi sebenarnya ini adalah kreasi es krim yang menarik. Es krim vanila dengan teksturnya yang lembut dan creamy, berlapis coklat, dan serpihan sereal jagung yang dihancurkan memberikan rasa yang lezat, yaitu perpaduan dari rasa yang renyah, garing, creamy, asin, dan manis menjadi satu, sehingga menyenangkan untuk dimakan dan pasti membuat banyak orang penasaran untuk mencicipinya. Nah, pada setiap usaha pasti memiliki visi, misi, dan tujuannya masing-masing. Untuk visinya di sini yaitu to make a better day by a bite of happiness and give the most compelling eating ice cream experience. Lalu untuk misinya di sini terdapat 5 misi. Yang pertama, memperkenalkan produk Mouthjoys Ice Cream Nugget ke semua kalangan masyarakat, memberikan kualitas produk yang tinggi pada customer, menjadikan produk Mouthjoys Ice Cream Nugget sebagai pilihan utama untuk setiap customer, memberikan pelayanan terbaik pada customer sehingga tercipta hubungan timbal balik atau keberlangsungan usaha yang tetap antara usaha yang dijalankan dengan customer, dan yang terakhir yaitu mengembangkan inovasi-inovasi terbaru bagi produk. Lalu untuk tujuannya di sini terdapat 3. Yang pertama, menjadi usaha kuliner yang mampu menarik perhatian dan dicintai masyarakat, memperoleh keuntungan dengan memberikan produk dan pelayanan yang terbaik, menumbuhkan minat dan semangat mahasiswa untuk berwirausaha dengan berinovasi membuat bisnis baru yang unik. Lalu di sini terdapat analisis SWOT. Untuk analisis SWOT-nya sendiri dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal atau IFAS dan faktor eksternal atau EFAS. Untuk faktor internalnya sendiri terdapat strength atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan. Lalu untuk faktor eksternalnya ada opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Nah, dari keempat faktor tersebut dapat disusun suatu strategi-strategi. Jadi di sini terdapat 4 strategi. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan produk untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Untuk strategi SO itu sendiri, pertama langkah-langkahnya memperluas jangkauan distribusi, seperti membuka banyak cabang dengan menggandeng mitra bisnis untuk produk yang akan dijual, dan beberapa strategi lainnya. Lalu yang kedua terdapat strategi ST, yaitu Strength Trip, dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki produk untuk mengatasi ancaman. Strateginya yaitu mencari alternatif bahan baku yang mencukupi untuk kebutuhan produksi dan beberapa strategi lainnya. Untuk strategi yang ketiga di sini terdapat WO atau Weakness Opportunity yang dibuat dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok bahan baku, agen, dan pedagang dengan beberapa tahap-tahapan lainnya. Lalu untuk strategi terakhir yang didapatkan yaitu strategi WT atau Weakness Treat yang dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman, yaitu melakukan diversifikasi produk atau ukuran dengan kualitas yang terjaga, harga jual yang terjangkau atau stabil, dan lain sebagainya. Jadi dari keempat strategi ini merupakan kesimpulan dari strategi-strategi yang sudah ada di bagian pojok atas dan pojok samping. Lanjut di sini terdapat marketing mix 4P. Yang pertama yaitu produk, di mana produk yang ditawarkan oleh Mouthjoys Ice Cream Nugget ini pertama mengutamakan kualitas, kedua kepuasan pelanggan, dan yang ketiga penuh akan inovasi. Lalu untuk price-nya, harga yang tepat untuk produk agar dapat menarik minat masyarakat. Lalu untuk placement-nya di sini diletakkan di lokasi yang strategis dan merupakan tempat yang nyaman, itu menjadi unsur penting yang diharapkan konsumen setiap melakukan transaksi jual beli ataupun makan di tempat. Lalu untuk promosinya di sini ini memiliki 5 macam metode ya. Yang pertama ada media promosi via website, personal selling, media promosi via market, dan media promosi via sosial media.
Nah, lanjut di sini terdapat BOM atau Bill of Material dari produk Mojoy's Ice Cream Nugget, di mana produk ini dibagi menjadi 2 kompartemen, yaitu yang pertama ada bagian es krimnya dan bagian lapisan luar. Untuk bagian es krim sendiri nih, bahan-bahannya terdiri dari cold heavy cream sebanyak 450 gram, lalu yang kedua ada SKM atau susu kental manis 280 gram, ekstrak vanila 2 sendok teh, dan yang terakhir garam setengah sendok teh. Lalu untuk lapisan luarnya terdiri dari coklat putih 300 gram, coklat hitam 100 gram, minyak kelapa 3 sendok makan, dan sereal jagung sebanyak 1 cup. Setelah kita susun bill of materialnya, di sini terdapat operation process chart atau peta proses operasi. Di sini dapat di zoom agar dapat terlihat dengan jelas. Untuk peta proses operasinya di sini, pertama kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Setelah selesai disiapkan, di sini pertama sereal jagungnya dapat dihaluskan lalu dilakukan inspeksi apakah teksturnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Lalu bagian kedua yaitu lapisan luar yang terdiri dari bahan coklat putih, coklat hitam, minyak kelapa. Dengan cara pertama dituang ke dalam mangkuk, lalu dilelehkan dengan menggunakan kompor dan panci, lalu ditunggu di freezer selama 2 jam dan dilakukan inspeksi apakah kedinginannya itu sudah pas atau belum. Setelah itu baru kita masuk ke tahapan es krim yang terdiri dari bahan cold heavy cream, SKM, ekstra vanila, dan garam. Pertama yaitu kita aduk semua bahan ini ke dalam mixer, lalu dipindahkan ke dalam loyang. Lalu masuk ke proses berikutnya yaitu menunggu di dalam freezer ini dilakukan prosesnya selama 1 hari untuk memastikan jika adonan es krim ini sudah benar-benar membeku secara sempurna. Setelah membeku secara sempurna, kita lakukan pemotongan dengan menggunakan pisau dan dilakukan inspeksi. Jadi setelah ketiga bahan ini telah terbuat dengan baik, kita campurkan yang pertama es krim ini dengan lapisan luar coklatnya. Jadi dengan cara dilumuri, dengan cara dicampur atau dicelup. Lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu mencampur sereal jagung ke dalam es krim yang sudah dilapisi oleh lapisan luar. Jadi antara ini dan ini tuh prosesnya harus cepat ya, agar lapisan luar coklatnya itu tidak mengering. Jadi saat dalam keadaan basah, segera dicampur atau dilumuri dengan sereal jagung yang telah dihancurkan. Setelah itu dilanjut dengan proses inspeksi pemeriksaan apakah sudah bagus sesuai atau belum, lalu dilakukan penyimpanan. Lah pada penyimpanan ini bisa langsung dikonsumsi atau didiamkan lagi di freezer. Seperti itu untuk operation process chart-nya, dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Lalu terdapat analisis kelayakan usaha. Yang pertama, analisis pemasaran. Luas pasar yang diharapkan untuk menyebarluaskan usaha ini mengharapkan sebanyak-banyaknya himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas usaha kami. Mengukur dan memperkirakan permintaan untuk menilai ketepatan waktu dan harga dari usaha dalam memproduksi ice cream nuggets ini. Yang kedua, analisis teknik dan teknologi, yakni terdapat rencana produksi, ide usaha, desain, trial and error, strategi bisnis, proses produksi, volume produksi, pemilihan mesin, dan kualitas usaha. Lalu yang ketiga, analisis manajemen, yaitu planning, organizing, leader, dan controlling. Kemudian yang keempat, analisis kemanfaatan sosial. Keberadaan usaha Mojoy's Ice Cream Nuggets di daerah sekitar kami tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan mesin-mesin yang beroperasi tidak menimbulkan kebisingan di sekitar pemukiman penduduk. Lalu analisis hukum, keberadaan usaha Mojoy's Ice Cream Nuggets secara hukum belum terdaftar tetapi telah memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP sejak tahun 2022. Usaha Mojoy's Ice Cream Nuggets ini didirikan sejak tahun 2022 dan telah memiliki IMB. Kemudian analisis lingkungan. Hasil atau bekas usaha sebagian besar merupakan air kotor sisa pembersihan alat-alat produksi. Air ini pun tidak mengandung zat-zat kimia yang membahayakan organisme tanah dan juga tanaman. Dan yang terakhir, analisis sumber daya manusia. Analisis sumber daya manusia diterapkan pada usaha kami, yaitu setiap karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan kompeten, yakni terdiri dari manajer, pemilik, kemudian staf produksi, staf penjualan, dan staf administrasi dan keuangan. Analisis finansial, kebutuhan dana dan sumber dana Mojoy's Ice Cream Nuggets ini menggunakan struktur pembiayaan sumber modal bersama dari pemilik usaha. Modal untuk membuat perusahaan Mojoy's Ice Cream Nuggets sebagai berikut. 1. Sewa tempat sebesar 400.000, peralatan sebesar 1.280.000, bahan baku sebesar 12.300.000, pemasaran dan promosi 200.000, beban listrik dan air 100.000, dan beban gaji pegawai 5 juta. Jadi modal yang akan diinvestasikan untuk membuat perusahaan Mojoy's
ice cream nuggets adalah 19.280.000. Kemudian laporan laba dan rugi Mountjoy Ice Cream Nuggets periode 1 bulan. Didapatkan keuntungan yang diperoleh selama 1 bulan dengan produksi 840 cup, yaitu sebesar 12.096.000 dan tidak mengalami kerugian. Kesimpulan, usaha dagang yang kita rancang adalah Mountjoy Ice Cream Nuggets yang bergerak di bidang kuliner atau food and beverage, yaitu pembuatan suatu camilan atau dessert di mana bisnis ini mengkhususkan penawaran terhadap produk es krim dengan kandungan dan bahan es krim seperti pada umumnya, namun yang membedakan adalah bagian bentuknya yang menyerupai nugget. Dalam bisnis ini, kami mengambil tema food synergy atau teknik menggabungkan dua jenis makanan yang berbeda. Walaupun tidak dengan maksud konsep yang sama, namun antara jenis usaha yang kami buat dan konsep dari food synergy itu sendiri sama-sama terdiri dari dua unsur makanan. Yang kedua, mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena di dalam studi kelayakan terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya. Yang ketiga, pada bagian analisis kelayakan usaha terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditinjau karena memiliki pengaruh cukup besar dalam keberhasilan suatu usaha yang akan dirancang. Aspek-aspek tersebut adalah aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, finansial, kemanfaatan sosial, sumber daya manusia, manajemen, hukum, dan lingkungan. Lalu, saran tetap berpegang teguh pada visi, misi, dan tujuan usaha, serta selalu memperhatikan pelaksanaan prinsip pemasaran dalam hal segmentation, targeting, and positioning atau STP. Hal ini perlu diperhatikan karena sesudah usaha berjalan, kompetisi akan berjalan semakin ketat, yaitu lebih susah untuk menjaga usaha dibandingkan mendirikannya. Yang kedua, secara konsisten mencari peluang baru atau alternatif pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi seperti sosial media atau membuka kerjasama dengan partner bisnis seperti GoFood, melakukan program promo, mengajukan proposal ke institusi, membuka cabang baru atau sistem franchise ataupun dikelola sendiri. Yang ketiga, mengingat potensi pasar di kota Surabaya yang masih cukup besar dan masih terbukanya peluang untuk masuknya pesaing kompetitor yang menjual produk sejenis, maka hal ini perlu menjadi pertimbangan agar selalu melakukan inovasi dengan cara mengembangkan menu-menu yang baru dan tetap berorientasi kepada kepuasan pelanggan sehingga kelangsungan hidup bisnis dapat berlangsung untuk jangka waktu yang panjang. 2. Rolling Clothes Rack PT Jaya Abadi Furniture. Pendahuluan, PT Jaya Abadi Furniture adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture. Produk yang dihasilkan saat ini adalah berupa rolling clothes rack yang berbahan dasar kayu yang diproduksi dengan proses yang sangat baik. Dari mulai proses pemilihan bahan baku, proses fabrikasi, proses perakitan, hingga proses pengecekan akhir. Produk yang dipasarkan dengan jenis rolling clothes rack ini bisa bersaing dengan pasar lokal maupun internasional dengan bahan baku yang berkualitas baik. PT Jaya Abadi Furniture mulai beroperasi di bidang furniture pada tahun 2011 yang telah memasarkan ratusan produk furniture pada beberapa kota di Indonesia. PT Jaya Abadi Furniture ini berproduksi karena melihat adanya kebutuhan konsumen terhadap produk-produk furniture yang memiliki nilai fungsi yang tinggi. Dengan demikian, PT Jaya Abadi Furniture memiliki harapan dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk mendapat memenuhi permintaan pasar dan kebutuhan para konsumennya. Perusahaan ini berdiri berawal dari hobi salah seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Novita Puspa dalam mengolah aneka macam kerajinan kayu dan rotan, bahkan tanah liat bekas yang bertujuan untuk konsumsi sendiri. Namun beliau melihat peluang untuk menjadikan keahliannya sebagai usaha karena beliau bercita-cita memiliki rumah usaha. Pada tahun 2011 terbentuklah sebuah toko kecil bernama Jaya Abadi Furniture di Jalan Kiai Haji Amir Mahmud nomor 1 Kota Surabaya. Toko itu awalnya hanya menjual beberapa kerajinan kayu atau furniture buatan Ibu Novita sendiri. Kemudian pada tahun 2013 Ibu Novita mulai mencoba menerima pesanan yang biasa disebut make to order dari beberapa customer Ibu Novita. Hal tersebut berdampak semakin banyaknya pelanggan di toko beliau dari hari ke hari. Tertarik dengan keinginannya untuk mengembangkan usaha dan semakin banyaknya pesanan yang diterima, maka pada tahun 2014 mulailah beliau mencari beberapa tenaga kerja untuk membantunya memproduksi furniture dan melayani di toko.
Pesanan terus berdatangan dari konsumen dan semakin beragam furniture yang telah dibuatnya, sehingga terbesit di benak beliau untuk semakin memperluas usaha dan menekuni secara lebih serius. Pada tahun 2014, berdirilah sebuah perusahaan furniture yang memperkerjakan 10 orang karyawan beserta jajarannya. Beliau juga menerima pesanan berskala besar seperti dipan, kasur, lemari, kusen, pintu berskala besar, dan masih banyak lagi. Rolling Clothes Rack merupakan salah satu dari sekian banyak produk yang diproduksi PT Jaya Abadi Furniture. Rak pakaian ini diberi nama Rolling Clothes Rack berdasarkan fungsinya, yaitu dapat digunakan sebagai rak untuk menggantung pakaian ataupun meletakkan berbagai macam barang seperti sepatu, sandal, topi, tas, dan sebagainya, serta memiliki roda sehingga dapat dipindahkan ke berbagai tempat dengan mudah. Selain itu, Rolling Clothes Rack sangat cocok untuk digunakan untuk memperluas lemari pakaian atau sebagai lemari cadangan dengan konsep terbuka untuk menambah ruang penyimpanan gantung ekstra. Rak pakaian ini bisa diletakkan dimanapun, contohnya di kamar tidur, ruang cuci, atau bahkan sebagai pajangan toko di baju. Rolling Clothes Rack mempunyai spesifikasi, yaitu 1. Terbuat dari kayu agatis atau pinus lokal, 2. Finishing halus dengan varnish, 3. Terdiri dari 3 kompartemen, yaitu rak bagian atas, tiang penggantung bagian tengah, dan rak bagian bawah. Yang keempat, alas papan berukuran 95 x 43 cm. Kemudian 5, tinggi tegak maksimal 177,5 cm. Yang keenam, kapasitas berat 440 lbs. Dan yang ketujuh, roda sebanyak 2 dengan diameter 50 mm dengan rem. Berikut adalah gambar Rolling Clothes Rack dari tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Akan saya lanjutkan kepada visi, dan misi. Yang pertama, visinya yaitu dengan semangat dan komitmen para tenaga kerja untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi serta memberikan pelayanan yang terbaik sehingga dapat menjadi pemimpin industri furnitur untuk Surabaya yang unggul di Indonesia dan menuju persaingan internasional. Misinya adalah yang pertama, mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produksi terkini, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas dan peduli akan kepuasan pelanggan, menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis daripada bisnis partner untuk menghasilkan keuntungan bersama dalam jangka panjang, menjadikan SDM sebagai pusat pengembangan perusahaan, berinovasi menghasilkan layanan purna jual terbaik. Lalu kita lanjut ke bill of material dari Rolling Clothes Rack, yaitu dipecah menjadi 3, rak bagian atas, tiang penggantung di bagian tengah, lalu rak bagian bawah. Rak bagian atas terdiri dari rak atas dan sekat yang dikunci oleh skrup 3 cm. Dari tiang penggantung di bagian tengah terdiri dari tiang gantungan dan tiang pengunci yang dikunci oleh tiang penyangga. Lalu ke rak bagian bawah terdiri dari 4 komponen, kaki roda, rak bawah, sekat yang dikunci oleh skrup 7 cm. Lalu kita menuju struktur organisasinya, terdapat direktur utama dengan komisarisnya, lalu ke sekretaris. Dari sekretaris terdapat 4 divisi, yaitu direkturnya, direktur produksi, pemasaran, direktur keuangan, direktur HRD. Direktur HRD memiliki rekumen divisi, direktur keuangan memiliki manajer keuangan, supervisor, dan karyawan. Direktur pemasaran memiliki manajer pemasaran, supervisor, dan sales. Direktur produksi memiliki manajer produksi, supervisor, dan operator. Kegiatan perusahaannya yang pertama pada bagian produksi, yaitu pembuatan produk, terdiri dari 5 orang yang bertugaskan menyiapkan bahan-bahan serta menyesuaikan bahan-bahan tersebut dengan pesanan untuk kemudian dikerjakan. Dan ada 10 orang yang bertugas untuk memotong kayu dan 5 orang bertugas untuk pengecatan. Lalu ada pengujian produk, karyawan di bagian penguji produk atau biasa disebut quality control bertugas untuk menentukan kelayakan produk yang akan dipasarkan kepada konsumen dan melakukan seleksi pada produk yang mengalami defek seperti potongan yang kurang rapi, kayu terkelupas, cat tidak merata, dan lain-lain. Secara keseluruhan terdapat 5 karyawan. Lalu pada penyajian produk, terdapat 9 orang karyawan yang bertugas menyata penyajian produk, memberi label, memberi kemasan hingga layak untuk dijual. Ada juga yang bertugas untuk mengatur jadwal pengiriman produk kepada customer, dan ada pula karyawan yang ditugaskan untuk memberikan finishing seperti kain kursi, taplak meja paten, dan sebagainya. Lalu pada bagian pemasaran, dengan memamerkan atau mempertunjukkan produk jadi ke toko pribadi atau showroomnya. Perusahaan ini melakukan promosi melalui penyebaran pamflet, memasang iklan surat kabar maupun media sosial.
Lalu yang ketiga ada bagian keuangan, yang melakukan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan. Pada bagian ini, mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan, yaitu profit. 3 aktivitas utamanya yang dilakukan yaitu perolehan dana, aktivitas penggunaan dana, dan pengelolaan aktiva. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan sumber dana internal maupun eksternal perusahaan. Lalu kepada bagian personalia, kegiatannya meliputi perkembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Direktur HRD beserta jajarannya. Mereka mengangkat tenaga kerja dari masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan pada karyawan mengenai proses produksi dan pemasaran, kemudian menetapkan gaji mereka berdasarkan negosiasi antar tenaga kerja dan manajer perusahaan. Lalu strategi penentuan market share. Pada perusahaan ini, kegiatan personalia yang meliputi perkembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Direktur HRD beserta jajarannya. Mereka mengangkat tenaga kerja dari masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan pada karyawan mengenai proses produksi dan pemasaran, kemudian menetapkan gaji mereka berdasarkan negosiasi. Yang pertama, mengembangkan kebijakan pemasaran, lalu penjualan produk, pengembangan lini produk, lalu ekspansi bisnis, akuisisi atau merger. Strategi pemasarannya yang pertama media promosi online via website, yang kedua personal selling, yang ketiga media promosi online via marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Media promosi online via sosial media dengan cara membuat akun Instagram, TikTok, dan lain semacamnya. Target marketnya tidak hanya menyiapkan produk yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, tetapi perlu menentukan segmentasi, target, dan posisi untuk dapat menyasar target pasar. Analisis target pasar yang dilakukan oleh PT Jaya Abadi Furniture. Yang pertama, segmen pasar adalah pembagian sebuah pasar atau market menjadi sejumlah kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar yang digunakan oleh PT Jaya Abadi Furniture adalah segmen geografis, segmentasi psikografi, lalu ada target pasar atau targeting. Memasarkan produknya di beberapa kota di desa dan sedang akan merencanakan untuk memasarkan produknya ke pasar luar negeri. Konsumen di negara Indonesia, baik pria maupun wanita, banyak yang menyukai dan memberi apresiasi terhadap produk PT Jaya Furniture yang telah diproduksi, terutama rolling clothes rack. Yang ketiga, posisi pasar atau positioning. PT Jaya Abadi Furniture melakukan positioning berdasarkan atribut produk atau keuntungan dari produk tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mengidentifikasikan atribut apa yang dimiliki suatu produk dan manfaat yang dirasakan oleh konsumen atas produk tersebut. Lokasi produknya terletak di Jalan Kiai Haji Amir Mamun nomor 1 Kota Surabaya, di mana daerah ini terletak di pinggir kota dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, letak dari sumber bahan baku, transportasi, tenaga kerja, letak dari pasar, rencana masa depan, biaya dari tanah dan gedung, dan sumber listrik. Lalu kita menuju operation process chart atau yang biasa disebut OPC. Yang pertama, pembuatan roda rak bawah panjang 90,1 43 tebal kayu 2,5 cm. Kedua, tiang pengunci panjangnya 90,1, tebal kayunya 3 cm. Tiang gantungan panjangnya P-nya 90, rak atas P-nya 90,1, tebal kayunya 2,5 cm. Tiang penyangga kanan dan kiri 170, lebar 5, tebal kayu 3 cm. Melubangi 2 menit pada roda. Lalu pada rak bawah terdapat operasi mengukur menggunakan meteran, memotong menggunakan jigsaw, lalu dilakukan inspeksi, menghaluskan amplas, melubangi mesin bor menggunakan mesin bor. Masing-masing secara berturut-turut 2 menit, 6 menit, 2 menit, 5 menit, dan 2 menit. Tiang gantungannya mengukur menggunakan meteran selama 2 menit, memotong selama 6 menit menggunakan jigsaw, lalu dilakukan inspeksi selama 2 menit, menghaluskan dengan amplas selama 5 menit, melubangi mesin bor selama 2 menit. Pada rak atas mengukur menggunakan meteran selama 2 menit, memotong menggunakan jigsaw selama 6 menit, lalu dilakukan inspeksi selama 2 menit, menghaluskan dengan amplas selama 5 menit, melubangi dengan menggunakan mesin bor selama 2 menit. Pada tiang menyangga mengukur dengan meteran 2 menit, memotong jigsaw 6 menit, inspeksi 2 menit, menghaluskan dengan amplas 5 menit, melubangi mesin bor 2 menit. Lalu perakitan yang pertama menggunakan obeng selama 7 menit, perakitan kedua selama 7 menit menggunakan obeng, perakitan ketiga menggunakan obeng selama 7 menit, perakitan keempat menggunakan obeng selama 7 menit, perakitan 5 hingga perakitan 6 selama 7 menit, lalu memvarnish selama 30 menit, lalu dilakukan inspeksi terakhir
atau final inspection, lalu menyimpan pada storage. Ringkasannya adalah kegiatan operasi sejumlah 28 dengan waktu 149 menit. Lalu ada pemeriksaan sejumlah 6 selama 12 menit. Penyimpanan yang pertama, penyimpanannya hanya 1 dengan total kegiatan yang dilakukan ada 35 dengan total waktu yang diperoleh 161 menit. Lalu menuju flow process chart atau peta aliran proses. Kegiatan operasi jumlah 28 dengan waktu 149, pemeriksaan 6 dengan waktu 12 menit, transportasi dengan jumlah 27, menunggu 0, penyimpanan 1. Seperti pada lambang yang akan dilihat pada tabel di bawahnya dengan urutan kegiatan, melakukan pengukuran tiang penyangga kanan dan kiri, lalu menuju pemotongan, melakukan pemotongan, memeriksa hasil pemotongan, menuju tempat penghalusan, melakukan penghalusan, menuju tempat pengeboran, melakukan pengeboran operasi, menuju tempat perakitan yaitu transportasi, lalu melakukan perakitan tiang penyangga kanan dan kiri yaitu operasi, menuju ke tempat pengukuran yaitu transportasi, melakukan pengukuran kayu rak atas, operasi, menuju tempat pemotongan transportasi, melakukan pemotongan operasi, memeriksa hasil potongan inspeksi, menuju tempat penghalusan transportasi, melakukan penghalusan operasi, menuju tempat pengeborannya itu transportasi, melakukan pengeboran operasi, menuju tempat perakitan transportasi, melakukan perakitan rak atas dengan tiang penyangga kanan dan kiri operasi, menuju tempat pengukuran transportasi, melakukan pengukuran kayu tiang gantungan operasi, menuju tempat pemotongan transportasi, melakukan pemotongan operasi, memeriksa hasil potongan inspeksi, menuju tempat penghalusan transportasi, melakukan penghalusan operasi, menuju tempat pengeboran transportasi, melakukan pengeboran operasi, menuju tempat perakitan transportasi, melakukan perakitan operasi, menuju tempat pengukuran transportasi, melakukan pengukuran kayu tiang pengunci operasi, menuju tempat pemotongan transportasi, melakukan pemotongan operasi, hingga menyimpan produk jadi, yaitu melakukan penyimpanan tanpa adanya proses menunggu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Terima kasih sebelumnya. Jadi selanjutnya di sini ada routine sheet, yaitu pengurusan produksi, merupakan suatu tabulasi langkah-langkah yang meliputi proses produksi komponen tertentu secara rinci berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Bisa kita lihat di sini pada tabel ada 6 operasi, yaitu yang pertama ada perakitan tiang penyangga, perakitan rak atas, perakitan tiang gantungan, perakitan tiang pengunci, perakitan rak bawah, dan yang terakhir ada finishing. Lalu yang bisa kita lihat ada 5 perakitan di sini, yang dimana perakitan 1 yaitu menggabungkan perakitan tiang penyangga dengan rak atas, lalu perakitan kedua yaitu menyambungkan perakitan 1 dengan tiang gantung, lalu perakitan ketiga yaitu menyatukan perakitan 2 dengan tiang pengunci, dan perakitan keempat yaitu menyatukan perakitan 3 dengan rak bawah, dan yang terakhir ada proses penggabungan dan inspeksi lalu selesai. Di sini juga kita bisa lihat ada nama alat yang dibutuhkan, kapasitas mesin yang paling lama adalah 30 dan yang paling sebentar yaitu pada proses finishing yaitu 2. Untuk scrap-nya yaitu masing-masing mesin yaitu 5% untuk pengukuran, 22% untuk pemotongan dan penghalusan, dan sisanya 5% untuk pengeboran dan perakitan. Lalu di sini juga ada barang jadi yang diminta, jumlah bahan yang disiapkan, efisiensi mesin, kebutuhan mesin teoritis, dan kebutuhan mesin aktual. Bisa dilihat pada tabel. Lalu selanjutnya ada tabel multi product process chart, yang dimana merupakan satu seperti penggabungan atau ringkasan dari proses produksi, yang dimana kita pasti bisa lihat di sini ada 6 proses produksi, yang dimana yang pertama ada receiving, yang pastinya untuk menerima barang. Lalu untuk pada meja fabrikasi yaitu pada proses pertama 6, 11, 16, 21, mesin potong untuk proses kedua 7, 12, 17, 22, amplas yaitu proses ketiga 8, 13, 18, 23, mesin bor 4, 9, 14, 19, 24, 26, obeng proses kelima 10, 15, 22, 5, 27, dan ada galvanis untuk proses ke-28.
Lalu untuk pada meja assembling, yaitu yang dimana penggunaannya untuk merakitkan, yaitu ada perakitan 1 sampai 5 dengan membutuhkan waktu 7,23. Lalu juga ada stop yang dimana merupakan simpanan gudang barang yang kita produksi. Lalu selanjutnya di sini ada luas lantai. Yang pertama ada luas lantai produksi yang dimana ada 6 proses di sini, yaitu ada tiang penyangga kanan kiri, rak atas, tiang gantungan, tiang pengunci, rak bawah, dan kaki roda. Untuk tiang penyangga kanan kiri dibutuhkan untuk total luas lantainya yaitu sekitar 936 meter kuadrat. Untuk rak atas yaitu 936 meter kuadrat, tiang gantungan 936 meter kuadrat, tiang pengunci 936 meter kuadrat, rak bawah 936 meter kuadrat, kaki roda 888 meter kuadrat, yang dimana mencakup dengan luas allowance, luas toleransi, luas seluruh lantai mesin, dan luas mesin dengan jumlah mesin. Lalu selanjutnya ada luas perkantoran, yang dimana ini adalah ruangan perkantoran, terdapat 14 kantor ruangan, yaitu direktur utama, komisaris, sekretaris, direktur produksi, pemasaran keuangan, direktur HRD, manajer produksi pemasaran keuangan, supervisor, operator, sales, dan karyawan. Yang dimana jumlah masing-masing satu dengan total luas lantainya 270. Dengan allowance 200%, yang dimana nanti bakal dikalikan dengan 270 yaitu sekitar 540, dan ditambahkan dengan luas lantai perkantoran yaitu menghasilkan 810 meter kuadrat. Lalu selanjutnya ada luas lantai fasilitas yang dimana totalnya 802 yang mencakup 11 ruangan, yaitu di luar kantor ada pos pam, parkir kendaraan, ruang rapat, ruang medis, ruang ganti karyawan, gudang penyimpanan, musola, taman, kantin, rest area, dan toilet. Dan allowance-nya tetap 200% yang akan dikalikan dengan total lantai fasilitas yaitu sebesar 1.604 dan ditambahkan dengan total lantai fasilitas yang akan menghasilkan 246 meter kuadrat. Lalu selanjutnya ada luas lantai mesin dan peralatan yang dimana nama mesinnya di sini kita membutuhkan meja fabrikasi, mesin potong, amplas, mesin bor, oving, varnish, dan meja perakitan. Yang dimana total luasnya yaitu sekitar 534,782. Untuk jumlah mesin, ukuran, luas mesin, luas seluruh mesin, toleransi bahan, dan allowance terlihat pada tabel berikut. Untuk luas lantai gudang barang jadi, kita hanya membutuhkan rak baju karena produk kita memproduksi rak baju, yang dimana total luas lantainya yaitu 543,815,625. Lalu di sini ada material handling yang dimana ini merupakan susunan proses produksi yaitu dari receiving sampai ke meja assembly, yaitu untuk meja fabrikasi menghasilkan total berat 6,6, mesin bor dengan total berat 6,6 juga, mesin potong 6,6, mesin penghalus 6,6, mesin bor 6,6, mesin assembling atau meja assembling yaitu 7,4, finishing 6,6, dan yang terakhir ada meja assembling yaitu sebesar 7,4, yang dimana total keseluruhan pada material handling yaitu untuk jaraknya 73,75 dan untuk total OMH-nya atau handlingnya yaitu sekitar 236,85. Untuk perincian nama komponen, roadmap, berat bentuk, berat total, alat angkut, OMH, dan jarak bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu selanjutnya di sini ada from to chart dan tabel inflow dan outflow, yang dimana dari receiving untuk ke meja fabrikasi itu sekitar 34,650, untuk meja fabrikasi ke mesin potong yaitu sekitar 35,300, mesin potong ke mesin penghalus 36,500, mesin bor ke receiving yaitu 6.050, untuk mesin penghalus ke mesin bor yaitu sekitar 26,800, varnishing 39,325, meja assembling 38.190 dan 9.985. Untuk shipping yaitu sekitar 10.075 dengan total 34.650, 35.300, 36.500, 32.850, 39.325, 48.175 dan 10,075. Untuk totalnya yaitu sekitar 40.700, 35.300, 36.500, 26.800, 7.515, 9.985 dan 10.075. Untuk tabel infonya dibutuhkan mesin fabrikasi, mesin potong dan mesin halus sebanyak 1. Untuk mesin bornya 0,184
dan 0,8158 untuk mesin penghalus. Untuk finishingnya 1, untuk meja assembly-nya dibutuhkan mesin bor yaitu 0,7927 dan finishing 0,2073 dan shippingnya tentunya 1. Untuk tabel outflow-nya, receiving-nya dibutuhkan 0,9816, mesin potongnya dibutuhkan 9671, mesin penghalus 1,3619, untuk mesin bor dari receiving dibutuhkan 0,0780, untuk mesin penghalus pada mesin bor dibutuhkan 0,3457 dan untuk finishing 9384 dan meja assembly dibutuhkan 37906 dan 0991 dan shippingnya masih sama yaitu 1. Lalu selanjutnya di sini ada activity relationship chart yang dimana bisa kita lihat pada gambar sebelah bahwa ada 30 deskripsi atau yang bisa kita lihat yaitu ada kode merah yang dimana itu mutlak perlu didekatkan dan orange itu penting untuk didekatkan, kuning itu penting untuk didekatkan, hijau itu cukup atau biasa, putih itu tidak penting, dan coklat yaitu tidak dihendaki berdekatan dengan alasan nomor 1-6 yaitu menggunakan catatan yang sama, menggunakan personil yang sama, menggunakan ruangan yang sama, tingkat hubungan personil, urutan aliran kerja, lalu yang terakhir ada ribut, kotor, bising, debu, getaran. Jadi gunanya untuk merah-merah ini tuh menghindari setiap ruangan ini supaya tidak terganggu oleh 1-6. Lalu selanjutnya di sini ada factory layout, bisa kita lihat ini denah awalnya, yaitu di sini ada pos penjagaan, lalu di sini ada parkir kendaraan, terus di sini ada perkantoran, lalu di sini ada fasilitas umum, dan di sini ada departemen fabrikasi. Lalu selanjutnya ada final dari market share kita, yaitu kita bisa lihat di sini bahwa ada penambahan jalan dan ada rumputnya pastinya. Jadi semisal kita datang ke atau kalian datang ke perusahaan kita, nanti kalau mau langsung ke parkiran itu bisa lewat kanan, lalu lurus bisa lewat belok kiri. Lalu apabila nggak bawa kendaraan itu bisa langsung aja lurus, bisa langsung datang ke perkantoran jadi belok kiri terus lurus lagi, atau misal mau ke departemen fabrikasi dan departemen parkiran kita bisa langsung belok kanan. Jadi denah market share 3D kita ini menunjukkan bahwa jalan dan departemen atau tempat yang akan dikunjungi bisa lihat jelas dengan peta yang kami tampilkan. Nah, lalu untuk gambar 2 dimensinya tentunya sama. Jadi di sini ada pos satpam, di sini ada fasilitas umum, di sini ada perkantoran, dan di sini ada parkiran. Bisa dilihat di sini ada penomoran yang bakal saya jelaskan nanti di samping. Nah, jadi ini keterangan gambarnya. Nah, jadi yang pertama ada gudang bahan baku, lalu tadi ada 53 tadi ada pos satpam, ada juga kantin, ada parkir kendaraan nomor 32, dan area-area lainnya yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bisa dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya ada aspek finansial di mana biaya peralatan mesin di sini terdapat mesin ataupun peralatan yaitu meja fabrikasi, mesin potong, mesin penghalus, mesin bor, obeng, varnish dan juga mesin assembling di mana untuk totalnya yaitu sekitar Rp38.310.000. Kemudian ada biaya kebutuhan pabrik di mana untuk biayanya tersendiri terdapat untuk peralatan dan mesin, transportasi, instalasi dan asuransi mesin, peralatan penanganan mesin material, peralatan kantor dan juga biaya peralatan pabrik tambahan. Di mana untuk totalnya sendiri sekitar Rp168.310.000. Selanjutnya ada biaya bahan baku di mana untuk komponen-komponen yang dibutuhkan yaitu ada tiang penyangga, rak atas, tiang gantungan, tiang pengunci, rak bawah, kaki roda, skrup 7 cm, skrup 3 cm dan juga sekat. Di mana untuk total harga yang dibutuhkan atau asumsinya yaitu sekitar Rp1.388.656.000. Dan kemudian ada biaya produksi di mana untuk nama pengeluarannya itu dibagi menjadi 2 yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Untuk biaya langsung sendiri yaitu terdapat biaya bahan baku, biaya listrik,
biaya transportasi, biaya tenaga kerja untuk 236 orang, dan juga biaya perlengkapan. Kemudian ada biaya yang tak langsung, di mana biaya tak langsung ini adalah biaya bahan tak langsung, biaya buruh tak langsung, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan juga biaya promosi, di mana untuk keseluruhan menjadi total sekitar 1.788.656.000 rupiah. Kemudian untuk rencana biaya keseluruhan, di mana untuk nama pengeluarannya yaitu terdapat biaya peralatan dan juga mesin, di mana yang kedua ada biaya produksi, dan untuk total biayanya yaitu sekitar 1.826.966.000 rupiah. Kemudian ada harga satuan pokok produk, di mana untuk total biaya produksi sendiri yaitu sekitar 1.788.656.000 rupiah, di mana untuk jumlah produk yang dihasilkan selama 1 bulan yaitu sekitar 1.000 produk. Kemudian untuk total biaya produksi dibagi jumlah produk 1 bulan yaitu sekitar 1.788.656 rupiah, di mana itu adalah harga untuk satuan pokok produk. Dengan mempertimbangkan PPN sebesar 50% sebagai keuntungan perusahaan, maka dapat dihasilkan sebagai berikut, di mana 1.788.656 rupiah ditambah dalam kurung 1.788.656 rupiah dikali 50%, yaitu sekitar 2.682.984 rupiah. Maka untuk harga satuan produk minimum adalah sekitar 2.682.984 rupiah, dan untuk produk yang dipasarkan yaitu sekitar 2.699.999 rupiah. Kemudian yang B ada proyeksi laba, di mana untuk proyeksi laba per bulan yaitu memiliki rumus 2.699.999 rupiah dikali 1.000 dikurangi dengan 1.826.966.000 rupiah, yang memiliki hasil sekitar 873.033.000 rupiah. Jadi untuk laba per tahunnya adalah sekitar 10.476.396.000 rupiah untuk selama setahun. Kemudian ada nilai BEP, di mana untuk nilai BEP-nya yaitu sekitar 676,654 atau sekitar 677 rak. Jadi untuk semua biaya produksi akan tertutupi jika terjual rak baju minimal sebanyak 677 rak dengan harga per raknya yaitu sekitar 2.699.999 rupiah. Di tabel ini juga terdapat fixed cost, di mana totalnya yaitu sekitar 1.752.656.000 rupiah. Untuk variable cost-nya yaitu dengan total sekitar 46 juta. Untuk target penjualan yaitu sekitar 1.000 unit selama sebulan. Untuk BEP-nya yaitu sekitar 677 rak baju. Kemudian di sini terdapat grafik BEP, yaitu di mana untuk melihat grafik BEP yang merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik dalam unit ataupun rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Dengan mengetahui break even point ini diharapkan pada volume penjualan beberapa perusahaan mencapai titik impasnya yaitu tidak rugi ataupun tidak untung, di mana untuk total cost yang dibutuhkan yaitu pada sekitar 677 rak. Kemudian ada nilai depresiasi, di mana untuk mesin-mesin yang diasumsikan memiliki nilai ekonomis 5 tahun ataupun 60 bulan, maka nilai penyusutan per produksi adalah sekitar 638.500 rupiah. Untuk fasilitas kantor diasumsikan memiliki nilai ekonomis sekitar 10 tahun, maka untuk menilai penyusutannya selama per produksi yaitu sekitar 250.000. Untuk fasilitas produksi diasumsikan memiliki nilai ekonomis selama 15 tahun atau 180 bulan, maka nilai penyusutannya per produksi atau setiap bulannya adalah sekitar 111.111 rupiah. Kemudian di sini dapat dilihat untuk balance sheet-nya, yaitu ada aktivitas aset dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap, di mana untuk total aktiva lancarnya yaitu sekitar 805 juta rupiah,
Kemudian ada aktiva tetap, di mana untuk total aktiva tetapnya yaitu sekitar 17.975 juta rupiah. Jadi untuk total aktivanya ataupun aset perusahaan adalah sekitar 18.780 juta rupiah. Kemudian ada pasifa atau liabilitas, yaitu di mana dibagi menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk total hutang jangka pendek yaitu sekitar 450 juta. Untuk total hutang jangka panjang yaitu sekitar 240 juta. Jadi untuk total liabilitas perusahaan adalah sekitar 690 juta rupiah. Untuk modal atau ekuitas yaitu di mana rumusnya ya aset dikurangi liabilitas sama dengan modal atau ekuitas, di mana jadi untuk total ekuitas sendiri adalah sekitar 18.090 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan, di mana yang pertama pada PT Jaya Abadi Furnitur dilihat dari manajemen sumber daya manusia yang dimana bertugas melakukan perekrutan karyawan sebelum membaginya berdasarkan keahlian masing-masing karyawan. Untuk bagian produksi pada PT Jaya Abadi Furnitur terbagi menjadi 3 unit, yaitu unit pembuatan produk, pengujian produk, dan juga penyajian produk. Kemudian pada bagian pemasaran yaitu terdapat PT Jaya Abadi Furnitur melakukan promosi melalui penyebaran pamflet, memasang iklan di surat kabar maupun melalui media sosial. Kemudian pada bagian keuangan, PT Jaya Abadi Furnitur yaitu mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang mencapai terjadinya tujuan utama perusahaan, yaitu profit. Yang terakhir pada bagian personalia, di mana kegiatan personalia yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Direktur HRD beserta jajarannya. Untuk kesimpulan kedua yaitu pada PT Jaya Abadi Furnitur, penentuan strategi market share dapat dilihat dari tingkatan market share itu sendiri, di mana tingkat market share ditunjukkan dan dinyatakan dalam angka persentase. Untuk peningkatan pangsa pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengembangkan kebijakan pemasaran, penjualan produk, pengembangan lini produk, dan juga ekspansi bisnis atau akuisisi ataupun juga merger. Kemudian kesimpulan ketiga yaitu dari hasil perhitungan ongkos material handling atau OMH di PT Jaya Abadi Furnitur diperoleh total jarak keseluruhan yaitu sekitar 473,75 M, atau untuk hasil perhitungan OMH-nya yaitu sekitar 236,875. Kemudian untuk saran pada PT Jaya Abadi Furnitur ini sendiri yaitu yang pertama adalah menambah modal untuk melakukan perluasan area produksi, karena area produksi yang ada saat ini belum mampu mencapai produktivitas yang maksimal apabila perusahaan berencana untuk memperluas pasar. Kedua, melakukan pembelian mesin-mesin dan peralatan produksi yang mendukung kebijakan perusahaan untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi. Ketiga, yaitu perusahaan hendaknya mencari inovasi baru untuk menghadapi para pesaing yang semakin banyak agar dapat terus mempertahankan eksistensi di pasar Indonesia, terutama dalam bidang industri furnitur. Kemudian yang keempat yaitu terdapat merekrut tenaga kerja baru baik pada bagian produksi, pemasaran ataupun pada bagian lain untuk mendukung rencana peningkatan kapasitas produksi di PT Jaya Abadi Furnitur. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, cukup sekian untuk presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.